Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen fikih lugah Bu Eni Zulfa Hidayah, dan tak lupa juga kepada segenap teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hayya bina nashkuru azza wa jalla alladhi qad wahabana ni'aman katsira hatta nastati an najtami fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UTS Fikih Lugah, yang mana di dalamnya itu ada beberapa poin yang harus diselesaikan. Poin pertama yaitu apa yang dimaksud fikih lugah, kemudian sejarah fikih lugah. Poin ketiga perbedaan fikih lugah dan ilmu lugah. Kemudian yang terakhir menjelaskan materi yang dipahami tentang fikih lugah. Masuk ke poin pertama yaitu tentang apa sih itu fikih lugah. Fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqhan, yang berarti memahami atau mengerti, memperoleh pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat 20 kata fikih di mana semua mempunyai arti memahami. Namun dalam surat At-Taubah dihubungkan dengan pemahaman kepada agama. Fikih juga berarti pengetahuan, pengertian, dan kecerdasan, ataupun bersinonim dengan kata ilmu. Fikih al-lughah berarti ilmu bahasa. Jadi fikih lugah itu adalah sebuah mata pelajaran yang skop kajiannya adalah apa-apa yang ada di sebalik bahasa. Mungkin agak pelik bunyinya, akan tetapi inilah ketelitian dan kesungguhan yang tunjukkan para ilmuwan Islam sesuatu ketika dulu. Dengan kata lain, fikih lugah adalah ilmu yang membahas atau memahami bahasa secara mendalam. Kemudian poin yang kedua yaitu sejarah fikih lugah. Nama fikih lugah sudah ada pada zaman dahulu. Pembahasannya itu belum sempurna sebagaimana yang ada pada sekarang ini. Penanaman fikih lugah dimulai atas penanaman kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad yang wafat pada tahun 429 Hijriah, yang bernama Fiqh al-Lughah. Namun nama itu tidaklah sesuai dengan isinya, di mana kesemuanya itu membahas tentang bahasa serta berkaitan dengannya. Namun hanya sebuah pembahasan saja di dalamnya yang berkaitan dengan judul bukunya, yaitu hanya terdapat pada bab terakhir yang berjudul Syirrul Arabiyah. Kitab Ibnu Faris dan Sa'labi dalam analisisnya sesuai dengan masalah kata-kata Arab. Maka objek fikih lugah menurut mereka berdua adalah identifikasi kata-kata Arab dan makna-maknanya. Kemudian klasifikasi kata-kata ini dalam topik-topik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal itu. Di samping itu, kitab Ibnu Faris mencakup seperangkat masalah teroris sekitar bahasa. Di antara masalah yang paling menonjol itu adalah masalah lahirnya bahasa. Apabila para ulama telah berbeda pendapat tentang hal itu, lalu sebagian mereka melihat sebagai suatu istilah atau konvensi sosial, maka Ibnu Faris menolak pendapat ini dan ia menganggap sebagai taufik, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan dari langit. Objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu tidak termasuk dalam kerangka masalah-masalah linguistik, karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria masalah-masalah linguistik dengan kriteria ilmiah yang akurat. Juga kitab Sa'labi mencakup bagian kedua, yakni Syirrul Arabiyah. Dalam bagian kedua, Sa'labi telah mengkaji sejumlah topik yang berkaitan dengan bangunan kalimat bahasa Arab.
Akan tetapi, kedua pengarang itu bersepakat bahwa fikih lughah adalah mengkaji makna kata-kata dan mengklasifikasikan ke dalam topik-topik. Ahmad bin Faris membatasi maksud fikih lughah dalam muqaddimah bukunya yang tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa ilmu bahasa Arab itu terbagi atas dua bagian, asal atau juga disebut pokok, dan far'i atau juga disebut cabang. Adapun far'i adalah pengetahuan tentang isim dan sifat, dan inilah yang dimaksud dimulai ketika belajar. Adapun asal atau juga disebut pokok adalah pembicaraan tentang topik atau prioritas dan sumber bahasa. Kemudian tentang tulisannya dan dialog dan variasi seninya, baik secara hakiki maupun majazian. Poin yang ketiga yaitu perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Polemik panjang telah terjadi sekitar istilah fikih al-lughah dan ilm al-lughah. Apakah ilmu lughah identik dengan fikih lughah atau tidak? Ada yang menyamakan, ada pula yang membedakan antara keduanya. Hingga saat ini perdebatan mengenai kedua istilah itu masih berlanjut. Polemik itu muncul karena di barat selain istilah linguistik terdapat juga istilah filologi yang diserap oleh sebagian ahli ke dalam bahasa Arab yang menjadi al-filologiyah. Lalu, apakah ilmu al-lughah sama dengan linguistik dan fikih al-lughah sama dengan al-filologiyah? Polemik ini terjadi karena ketika linguistik yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi ilmu al-lughah dikenal oleh para pakar linguistik Arab, mereka sudah terlebih dahulu mengenal fikih lughah sebagai sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya telah muncul di dunia Arab sejak abad ke-4 Hijriah atau sekitar abad ke-10 Masehi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai identik atau tidaknya antara ilmu lughah dengan fikih lughah. Kamal Bashar membedakan antara ilmu lughah dengan fikih lughah, sedangkan Subhaisali menyamakan kedua istilah itu. Sementara Abdul Ar-Raji juga termasuk linguistik Arab modern membedakan antara kedua istilah itu. Al-Raji menukil apa yang dikatakan Juadi atau Junaidi, bahwa kata filologi sulit untuk diterjemah ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, secara dikotomis ada dua kubu mengenai masalah ini. Kubu pertama mengidentikan itu antara ilmu lughah dengan fikih lughah, sedangkan kubu kedua membedakan kedua istilah itu. Kemudian alasan kelompok pertama itu sebagaimana dikemukakan oleh Yakub adalah sebagai berikut. Yang pertama itu secara etimologis, kedua istilah itu sama. Dalam kamus Arab Al-Bishri ditemukan bahwa al-fiqh itu artinya pengetahuan, memahami dan pengertian. Sedangkan al-ilm mengerti, memahami, pengetahuan dan mengerti. Singkatnya, kata al-fiqh atau al-alim dan kata al-fuqaha al-alim adalah identik, hanya saja pada penggunaannya. Kemudian kata al-fiqh lebih didominasi oleh bidang hukum. Dengan demikian, bentuk kata ilmu lughah sama dengan frase fiqh lughah. Secara terminologis, ilmu al-lughah adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya atau telah ilmiah mengenai bahasa seperti yang telah disebutkan tadi di atas. Kemudian objek kajian kedua ilmu itu sama, yaitu kesamaan objek kajian kedua istilah di atas terbukti dengan adanya beberapa buku yang menggunakan judul fikih lughah yang isinya membahas masalah bahasa. Di antara buku dimaksud adalah contohnya Asy-Syaibi fi Fiqh al-Lughah wa Sunani al-Arab fi Kalamiha. Karya buku itu yaitu yang mengarang
Ahmad ibn Faris pada tahun 395 Hijriah. Alasan lain bagi mereka yang mengidentikan antara ilmu lughah dengan fikih lughah adalah, jadi di sini ada alasan lain, yaitu Ibnu Faris, As-Sa'labi dan Ibnu Jini, walaupun nampaknya mereka mempelajari bahasa sebagai alat, tetapi pada akhirnya studi mereka diarahkan untuk mengkaji bahasa Al-Quran. Kemudian dalam fikih lughah, orang Arab tidak membahas masalah asal-usul bahasa. Lain halnya dengan para filologi berat dan filologinya. Kemudian filologi lebih cenderung bersifat komparatif, sedangkan orang Arab dengan fikih al-lughahnya tidak pernah melakukan perbandingan bahasa. Filologi lebih cenderung membahas bahasa yang sudah mati, sedangkan fikih al-lughah tidak pernah membahas bahasa demikian. Kemudian kesamaannya yang terakhir yaitu para filologi mengkaji dialek-dialek Indo-Eropa, sedangkan orang Arab mengkaji bahasa Al-Quran. Dari beberapa alasan di atas ya sudah jelas ya bahwa fikih lughah lebih cenderung dengan ilmu al-lughah dan tidak sama dengan filologi yang dipelajari di barat. Dan bila para linguistik mengumandangkan bahwa karakter linguistik adalah menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, kemudian menggunakan metode deskriptif, menganalisis bahasa dan 4 tataran, dan bersifat ilmiah, maka semua kriteria itu terdapat pada studi Arab yang dilabeli fikih lughah itu. Oleh sebab itu, bagi penganut pendapat di atas, fikih lughah sama dengan ilmu lughah. Kemudian tugas UTS yang terakhir yaitu materi yang dikuasai dalam fikih lughah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Arab secara historis. Berbicara tentang bahasa Arab tidak bisa lepas dari perjalanan penyebaran Islam. Sejarah mencatat bahwa bahasa Arab mulai menyebar keluar Jazirah Arabia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Penyebaran itu meliputi wilayah Byzantium Utara, kemudian Persia, Afrika, sampai ke Andalusia di barat. Perjalanan sejarah membuktikan betapa besar peranan bahasa Arab dalam menyelamatkan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Menurut bangsa Eropa, berbahaya bagi agama mereka dikarenakan memasuki zaman kebangkitan, atau juga disebut dengan zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani diambil alih kembali oleh umat Islam. Menurut Koni Semiawan, tujuan dan fungsi dari pengajaran bahasa Arab itu ialah membentuk pengertian yang berarti mengajarkan perkataan-perkataan baru dengan beserta artinya. Oleh karena itu, saat anak-anak belajar membaca permulaan, jangan memulai dengan menghafal huruf, tetapi mulai dari pola kalimat sederhana seperti membiasakan anak mendengar, membaca, kemudian menulis arti. Realitas bahasa Arab dalam kehidupan semakin menambah eksistensi sebagai makhluk budaya dan beragama. Kekuatan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan dengan cara mencerna karya-karya besar berupa sains, teknologi, dan seni. Dengan datangnya Islam dan turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab, kedudukan bahasa Arab sangat penting dan menarik perhatian kalangan masyarakat yang lebih luas. Semakin besarnya jumlah pemeluk Islam, maka semakin meluas pengaruh bahasa Arab. Hal ini bisa sampai ke kalangan awam sendiri. Mendorong jiwa semangat beragama, pemeluk Islam mempunyai kecintaan membaca Al-Quran, baik ibadah dan Al-Quran. Itu semua untuk memahami isi Al-Quran, kemudian mengenali lebih dalam tentang sejarah Islam. Situasi selama pemerintah Utsmaniyah bahasa Arab mengalami penurunan drastis dalam perkembangannya karena dibawa oleh zaman modern yang dibawa oleh zaman sesudah terjadinya kebangkitan Eropa. Setelah kekuasaan politik Prancis, mulailah Prancis
menjajah Mesir. Akibat keberhasilan serbuan Napoleon tahun 1798, Mesir secara perlahan mulai berkembang untuk maju dan bangkit dengan landasan ilmu pengetahuan yang modern. Mesir membangun sebuah sarana yang melandasi dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir. Contohnya itu seperti ilmu pengetahuan, perpustakaan, sekolah, kemudian surat kor, laboratorium, dan percetakan Arab. Inilah salah satu langkah keberhasilan dalam mengatasi keterbelakangan bahasa Arab, sekaligus meletakkan dasar kokoh bagi bahasa Arab untuk menjadi bahasa yang dinamis, mampu berkembang secara wajar. Peranan bahasa Arab dalam agama sebagai bahasa yang hidup. Bahasa itu berbentuk klasik ataupun modern mempunyai peranan penting dalam bidang agama Islam. Sejak bahasa Arab tertuang dalam Al-Quran didengungkan sampai saat ini, semua pengamat barat maupun muslim Arab menganggapnya sebagai bahasa yang memiliki standar yang tinggi dan kecantikan linguistik. Pada akhir abad 19, orang asing yang memiliki kemampuan dalam bidang bahasa Arab menerjemahkan buku-buku ilmiah ke dalam bahasa Arab. Dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, mereka meninjau dan menyempurnakan istilah-istilah yang lazim yang digunakan oleh para penulis Mesir sebelumnya. Hal ini merupakan awal perkembangan bahasa Arab untuk digunakan sebagai bahasa ilmu dan pengetahuan modern dan perkembangan zaman. Kemudian keakhiran buku-buku sastra akhirnya melahirkan gerakan pemurnian bahasa Arab seperti yang pernah terjadi sebelumnya, seperti buku Nahwu dan kamus-kamus. Hal ini paling mengagumkan adalah mengganti kata asing dengan kata-kata asli bahasa Arab dan berbagai sighah yang baru. Banyak ungkapan dan kosakata yang sebenarnya hanya meruangkan penerjemahan dari ungkapan bahasa Eropa, sedangkan gaya bahasanya tidak mengalami perubahan. Aspek sejarah bahasa disebut sebagai bahasa turunan dari bahasa Semit, di mana bangsa Semit terbagi menjadi Semit Utara dan Semit Selatan. Jazirah Arab yang merupakan tanah kelahiran Islam merupakan tanah air dari bangsa Semit. Selain itu, manusia juga menggunakan bahasa Arab, ialah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang sekaligus menjadi nenek moyang bangsa Arab. Keberadaan bahasa Arab tidak lepas dan sejarah peradaban Islam, karena proses intelektuasi dan sivilisasi umat Islam tidak dapat dipisahkan dari pergumulan dan interaksi sosial budaya dan pemikiran antara umat Islam dan bangsa lainnya. Bahasa Arab menjadi salah satu kunci keberhasilannya, yang mana ditandai dengan adanya gerakan penerjemah besar-besaran dengan karya filosof Yunani dan ilmuwan Persia hingga India ke dalam bahasa Arab. Kemudian kemajuan dan berkembangnya peradaban Islam sangat mempengaruhi bahasa Arab. Bahkan peradaban Arab pun mampu berkembang pesat karena memperhatikan bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab terhadap peradaban Eropa tersebut tidak dilihat dari syair-syair yang ditulis bangsa Eropa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.